Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang mulia para ketua dan wakil ketua, ketua delegasi Parlemen Anggota Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC, yang mulia ketua dan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mulia ketua Dewan Perwakilan Daerah, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua, negara-negara dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika dapat berkumpul di Gedung Parlemen Indonesia di Jakarta. Saya mengucapkan selamat datang kepada para ketua dan wakil ketua parlemen dan seluruh delegasi di Gedung Parlemen Indonesia, gedung yang menjadi simbol demokrasi Indonesia. Gedung ini awalnya diinisiasi pembangunannya oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno, tahun 1965 untuk mengadakan Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO sebagai simbol semangat bersama negara berkembang saat itu untuk membangun tata dunia yang lebih baik. Gerakan baru negara berkembang juga dicetuskan sebelumnya melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, 75 tahun yang lalu. Pertemuan ini telah mendorong semangat solidaritas dan perlawanan terhadap kolonialisme. Semangat New Emerging Forces dan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tersebut masih relevan saat ini. Juga bagi PUIC sebagai semangat untuk memunculkan gerakan membangun tatanan dunia yang lebih baik untuk memberikan kemajuan umat Muslim. Semangat itulah yang kini juga kita miliki bersama para anggota Parlemen Negara OKI, yaitu semangat untuk kerja bersama membangun tata dunia yang lebih baik bagi umat manusia, tata politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berwajah humanis dan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita bersama. Umat Islam pada khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya. 25 tahun yang lalu, saat pembentukan PUIC atau Parliamentary Union of the OIC Member States, saat awal abad ke-21, kita memiliki harapan besar bahwa rakyat di dunia Islam akan dapat hidup lebih baik, memiliki peradaban kemajuan dalam kehidupan rakyat. Pada saat kita berkumpul di gedung ini, kita masih dapat merasakan dan memahami bahwa masih banyak pekerjaan kita bersama untuk membangun tatanan dunia yang kita harapkan dan dapat memberikan jalan bagi kita dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan, kesenjangan ekonomi, pangan, globalisasi, nilai dan budaya, literasi kemajuan teknologi, perubahan iklim, peran dan pemberdayaan perempuan, kemerdekaan Palestina, konflik geopolitik, konflik geoekonomi, dan berbagai permasalahan lainnya. Inilah tantangan yang kita hadapi bersama saat kita sedang merayakan Silver Jubilee PUIC di Jakarta tahun 2025 ini. Silver Jubilee PUIC 2025 ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk membangun dan memperkuat hubungan antar parlemen negara anggota OKI dalam wujud kerja bersama menghadapi tantangan kita bersama yang kedepannya akan semakin berat. Oleh karena itu, perlunya kita dalam PUIC ini memiliki komitmen, kebersamaan, dan solidaritas yang semakin kuat
sehingga kita dapat ikut mengambil posisi dan memengaruhi tatanan dunia yang lebih baik. Kita tidak dapat membiarkan tatanan dunia berkembang secara alamiah, membiarkan persaingan kekuatan politik dan ekonomi menentukan segalanya. Kita yang tergabung dalam PUIC dapat ikut berkontribusi dalam membangun tatanan dunia. Kita, setiap negara dalam PUIC, dalam mengambil posisi di berbagai forum internasional, perjanjian internasional, lembaga global, dan konsensus politik haruslah memiliki sikap yang menunjukkan kebersamaan dan solidaritas PUIC. PUIC memiliki anggota 54 negara, suatu kekuatan yang tentu tidak dapat diabaikan apabila kita solid, kita kompak. Oleh karena itulah agenda bersama PUIC ke depan menjadi sangat strategis dan penting untuk kita bicarakan melalui sidang-sidang PUIC untuk dapat menghasilkan deklarasi dan resolusi. Kita harus memiliki agenda kerja bersama yang konkret sehingga pertemuan-pertemuan dalam sidang PUIC akan memiliki arti dalam membangun kemajuan peradaban tatanan dunia yang lebih baik. Bagaimana kita menyikapi konflik geopolitik, geoekonomi, perang dagang, perjuangan Palestina, generasi muda, pangan, energi, perubahan iklim, kesehatan, dan lain sebagainya. Bapak Presiden dan delegasi yang terhormat, tema konferensi PUIC yang diselenggarakan di Jakarta saat ini adalah Good Governance and Strong Institution as Pillars and Resilience. Tema ini menekankan bahwa negara-negara anggota OKI dalam menghadapi tantangan global membutuhkan pondasi ketahanan yang berasal dari tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi pemerintahan. Pondasi ketahanan tersebut perlu kita bangun melalui agenda pembahasan dalam konferensi ini. Antara lain melalui peningkatan solidaritas di antara umat muslim, perdamaian, kerjasama ekonomi, pemberdayaan perempuan, upaya memerangi Islamofobia, intoleransi, dan segala bentuk diskriminasi lainnya. Selain itu, dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap menjadi atensi utama. Dengan pembahasan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh negara-negara PUIC, kita menyadari bersama bahwa pembangunan suatu negara dapat terselenggara di setiap negara apabila ada ketertiban, perdamaian di dalam negara, dan perdamaian antar negara. Karenanya, kita yang tergabung dalam PUIC harus membangun budaya damai, culture of peace, dan toleransi dalam hubungan antar negara, serta di dalam masyarakat kita masing-masing sebagai syarat yang dibutuhkan agar pembangunan dapat dilaksanakan. Kita hidup di bumi yang sama, yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lain, membutuhkan ketertiban bersama, perdamaian bersama. There is no development without peace and no peace without development. Selain memberikan perhatian pada bidang politik dan ekonomi, kita juga harus memprioritaskan bidang pendidikan bagi generasi muda. Karena pendidikan dapat menjadi game changer bagi kemajuan suatu negara. Dengan pendidikan pula, kita dapat menjaga dan mempertahankan norma dan budaya. Agenda PUIC yang lain adalah pemberdayaan perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki kodrat biologis yang berbeda. Akan tetapi perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk maju mengembangkan potensi spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi. Saat ini telah terdapat beberapa pimpinan parlemen perempuan di negara anggota PUIC. Hal ini dapat menjadi inspirasi
bagi banyak anak perempuan di dunia Islam untuk berperan lebih besar di masyarakat. Saya berdiri di sini sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia. Yang menjadi bukti bahwa perempuan juga bisa memegang jabatan publik yang tinggi di negara besar seperti Indonesia dengan 280 juta penduduk muslimnya. Jika saya bisa, kami bisa, perempuan bisa, tentu perempuan di negara-negara anggota PUIC juga akan bisa menjadi perempuan-perempuan hebat yang maju. Bapak Presiden dan delegasi yang terhormat, kita berkumpul hari ini di bawah bayang-bayang situasi yang menyedihkan di Gaza yang menyentuh nilai kemanusiaan kita. Masyarakat sipil menjadi korban perang, perempuan dan anak-anak mengalami kelaparan, rumah sakit dan sekolah juga hancur. Kita harus dapat membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang kita miliki untuk dapat mengakhiri situasi yang tidak berperi kemanusiaan di Gaza. Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok, namun juga dengan harga diri, keadilan dan harapan. Parlemen harus mendorong lebih banyak negara di dunia untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Kita juga harus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui solusi dua negara. Bapak Presiden dan delegasi yang terhormat, PUIC yang berisikan anggota parlemen memiliki cara pandang dan aspirasi rakyat dari berbagai negara. Rakyat yang kita wakili mengharapkan agar PUIC juga menghasilkan sesuatu yang nyata dan berdampak positif bagi rakyat. Oleh karena itu, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh PUIC juga membutuhkan peran pemerintah masing-masing negara agar dapat ikut mentransmisikan norma bersama tersebut menjadi kebijakan pembangunan nasional. Telah 25 tahun kiprah PUIC. Apakah 25 tahun yang panjang atau tidak sangat ditentukan dengan apa yang telah diperjuangkan dan dicapai. Marilah pada kesempatan ini PUIC memperkuat peran dan dapat ikut menentukan arah perubahan tatanan dunia yang lebih baik. PUIC juga harus semakin solid yang ditunjukkan dengan kebersamaan dan solidaritas sebagai sesama anggota negara OKI dalam forum-forum internasional. Kita kuat karena solid, kita solid karena kuat. Selamat bekerja untuk kita semua, untuk negara kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.